Hai, selamat datang di podcast Kata Kita oleh Revisa Bilawati. Yeay, akhirnya kita ketemu lagi di episode ke-7 yang akan ngebahas gimana caranya agar tetap produktif selama puasa meskipun di rumah aja. Oh ya, sebelumnya aku mau bilang nih, buat teman-teman podcast Kata Kita, jadi di podcast ini tuh ada 3 macam ya. Yang pertama, emang full narasi satu orang. Terus yang kedua, kamu bisa join. Silakan join dengan mengisi di kolom komentar akun sosial medianya Revi. Kalau Revi lagi buat pertanyaan yang aneh-aneh gitu loh. Dan yang ketiga, gini nih, biasanya aku nyodorin tema gitu loh. Tapi kamu juga bisa kalau misalkan mau request tema, silahkan. Nah, terus di situ kamu bisa ngirim cerita pribadi kamu tentang pengalaman kamu, entah itu unek-unek atau pengalaman berbagi tips yang udah kamu pernah coba, atau silakan yang lain juga boleh gitu loh. Cerita kamu nanti dibuat kayak narasi gitu. Contohnya kamu bisa lihat di episode kedua dan ke-6. Terus kirim ke aku deh. Kalau nama kamu pengen disamarin, it's okay. Kan ada juga yang gak mau dibukain identitasnya gitu loh. So, selamat bergabung. Oke, sebenarnya kalau ngebahas bosen, ya emang bosen sih ya di rumah terus. Yang biasanya punya acara bukber sampai puluhan, terus kewalahan, dan sekarang sikon gak kasih dukungan. Akhirnya cuma bisa rebahan, ya. Aktivitas sekarang kita tuh udah beda banget kayak kemarin-kemarin. Kafe, rumah makan yang biasanya rame buat bukber, dan department store yang rame pada belanja buat baju baru lebaran, sekarang sepi gitu loh. Aku dulu sempet bertanya-tanya juga sih, dalam hati gini, entar lebaran gimana ya? Apa iya kita lebaran lewat Zoom? Aduh, dan kalau puasa gini tuh bawaannya lemes, mau ngapa-ngapain jadi mager. So, selama puasa di rumah aja, kegiatan kamu apa aja dong? Atau dalam hati sih udah niat buat jadi produktif, tapi ekspektasinya hanya sekedar ilusif, ya. Oke, ngomongin soal males, bosen, gabut, semua ngerasain lah ya, termasuk aku. Cuman kadang aku sering berpikir gini, gimana biar gak produktif gitu. Kadang ya mau gak mau kita harus keluar dari zona nyaman. Dan beberapa waktu yang lalu aku sempet ada yang nanya ini ke aku, gimana sih Rev caranya biar jadi produktif gitu? Sebenarnya kalau masalah produktif sih aku ya lagi gini ya, aku juga lagi berjuang buat ngilangin gabut sama males. Kalau dibilang lagi males-malesnya ya aku sampai gak mau ngapa-ngapain gitu loh. Tapi emang aku orangnya gak bisa diem. Dalam arti gini, kalau cuma diem di tempat gitu dalam waktu yang lama, aku bakalan jenuh gitu loh. Terus nanti mood aku bakal jelek. Nah, terus buat ngisi kekosonganku ini, aku flashback nih. Di tahun 2019 kemarin, apa sih yang gak bisa aku kerjain gitu loh? Ya, jawabannya adalah aku gak bisa siaran. Alhasil, sekarang aku memutuskan buat siaran sendiri melalui podcast ini gitu. Nah, mungkin ini ada beberapa tips yang bisa kamu coba. Yang pertama, kamu bisa buat circle produktivitas kamu nih. Nanti kamu juga bisa improve sendiri mau kayak gimana. Contohnya, kalau aku gini, aku lumayan seneng sama olahraga. Nah, dan ini tuh aku pengen ngajak temen aku, kita buat challenge gitu loh. Ya walaupun puasa kan masih bisa ya, kayak yoga gitu, biar ngilangin stres karena karantina. Sama biar lebih bisa konsisten buat konsen meditasinya gitu loh. Buat nanti tujuannya tuh sholatnya biar bisa fokus. Karena kan kalau puasa gini emang fokusnya ke ibadah ya gitu. Selain itu juga ini nih, bisa nantangin temen buat masak gitu loh, challenge. Nanti buka puasa mau masak apa gitu. Nah, terus
kamu juga bisa ngelis kegiatan yang kamu suka buat kamu kerjain di hari itu. Kalau kamu bukan tipe orang yang suka nulis, just imagine is okay. Hari ini mau ngisi kegiatan apa aja. Nah, setelah semua kamu lakuin, kamu bisa kasih rating. Dari semua kegiatan kamu itu, mana yang buat kamu seneng ketika kamu ngelakuin hal itu. Soalnya kalau udah seneng, itu bisa buat kamu jadi konsisten. Nah, aku kasih contoh kasus nih buat yang itu tadi. Ada orang yang B aja gitu loh sama kegiatannya itu. Tapi karena dia lama-kelamaan udah terbiasa ngelakuin hal itu, ya jadinya enjoy. Terus contoh lainnya tuh kayak gini. Kalau misalkan ada orang yang gak suka pada pandangan pertama. Di pandangan pertama mereka B aja. Tapi karena sering berinteraksi, keluarlah kata-kata Tresna jalaran soko kulino. Dan tips berikutnya adalah gini nih. Kamu punya idola kan? Nah, coba deh kamu ikutin idola kamu. Contoh, kamu ngefans sama Tasya Farasya. Nah, buat mengisi waktu luang, kamu trial semua makeupnya. Nanti setelah pandemi ini berakhir, siapa tahu kan kamu buka bisnis semua. Ya dari kecil-kecilan dulu gak apa-apa. Makeupin teman-teman yang mau wisuda atau makeupin saudara-saudara kamu gitu. Kan bisa buat uang jajan. Nanti lama-kelamaan bisa berkembang. Selain itu, kalau kamu masih bingung tentang diri kamu, mumpung di waktu luang gini, kamu bisa coba tes kepribadian. Banyak kan tes kepribadian di Google gitu? Cari deh tes kepribadian MBTI. Dari situ kamu tahu kan kamu tipe orang yang kayak gimana. Dan mungkin dari situ kamu bisa coba pecahin masalah kamu gitu loh. Misalkan kepribadian ini tuh cara memecahkan masalahnya tuh seperti ini gitu loh. Gitu. Selain itu, kamu juga bisa kasih target list. Misalkan bulan ini apa aja sih yang pengen kamu capai? Nah, kamu kasih target list apa aja yang mau kamu tuntasin gitu loh. Misalkan sebelum puasa kemarin, kamu biasanya kan ngasih target list ya. Ada yang kasih jurnal bahkan. Ya dia ngelis di selama bulan puasa ini dia mau hataman 4 kali misalkan. Dan mau taraweh full misalkan seperti itu. Nah, contohnya itu kamu bisa kasih target list. Dan di bulan-bulan berikutnya kamu juga bisa kayak gitu. Dan kamu juga bisa manfaatin hobi kamu buat menolong banyak orang. Misalkan kamu punya hobi masak. Nah, mumpung bulan puasa, kamu bisa ngadain kegiatan bagi-bagi takjil gratis. Tapi ya harus sesuai protokol COVID dari pemerintah ya. Atau kamu juga bisa ini nih, buat bisnis makanan gitu. Selain itu, kamu juga bisa cari tahu kamu tuh tipe orang yang produktifnya tuh tipe apa. Atau kamu tipe orang yang morning person atau late person gitu. Setelah kamu tahu kamu tuh kepribadian, misalkan kamu itu late person, ya udah maksimalin di malam hari gitu loh. Gitu. Dan kamu juga bisa pakai ATM, amati, tiru, modifikasi. Setelah kamu mengamati referensi yang udah kamu lihat, kamu baca ataupun kamu dengar, kamu di situ bisa modif sesuai versi kamu. Karena ketika itu udah versi kamu, hasilnya bakal lebih bagus gitu. Dan mumpung kita dikasih kesempatan yang banyak di waktu longgar-longgar gini, manfaatin buat ngembangin diri. Karena kamu gak mau juga kan corona ini terulang lagi gitu loh. Nah, mumpung waktu-waktu gini nih, kamu bisa gunain banget buat ngembangin diri kamu gitu loh. Nah, ya jujur aja, aku juga lagi nyoba tips yang aku kasih tadi buat aku praktekin beberapa. Dan udah aku coba sih, dan ya asik juga. Terus kamu juga bisa nih melakukan kegiatan yang belum pernah kamu coba. Kalau misalkan aku nih ya, aku pengen nyoba gambar lewat gadget. Jadi emang aku gak punya bakat gambar yang bagus banget kayak adik aku. Dan karena aku pengen mencoba hal baru, di situ aku pengen gambar lewat gadget gitu loh. Ya jadi adik aku ngajarin aku gitu loh caranya gambar gitu loh. Dan contohnya ya kayak cover di podcast episode ke-7 ini. Ya ini hasil karya adik aku gitu loh. Dan kita
barengan gitu loh kabarnya gitu. Dan di podcast ini ada beberapa kegiatan dari teman-teman kita selama di rumah aja. Ada dari Visi yang bilang kalau dia sekarang ini lagi diet dan lagi belajar masak. Terus ada dari Bella yang bilang kalau dia lagi belajar bisnis dan bisnis bisa ketikung meskipun sama keluarga sendiri. Aduh, ngeri. Terus ada dari Mita yang bilang kalau gak ada kegiatan baru, tapi hobi lama ada yang dia lakuin, kayak main ukulele sama gambar-gambar gitu. Kemudian ada dari temen aku nih, namanya Mbak Aya, yang dia bilang kalau dia lagi explore bakat-bakat yang sengaja dilupain karena patah hati katanya. Kemudian ada dari pemilik akun @Feren_Mutiara yang katanya dia bakulan terus. Terus ada Sony Augusta yang bilang lagi bikin donat udang. Nah, itu contoh dari teman-teman kita yang udah join di kolom komentar. Mungkin dari kamu, suatu saat nanti ketika aku buat podcast lagi, silahkan join, silahkan bergabung ya. Thank you, semoga tipsnya bermanfaat. Dan kita bertemu lagi di episode ke-8. Goodbye.